Saudara, kita baru saja menerima tubuh dan darah Yesus ya untuk mengingat akan kebaikan Tuhan Yesus yang sangat mengasihi kita ya, menanggung berbagai penderitaan ya. Dia Tuhan, dia datang ke dunia menjadi manusia, bahkan Yesus mau menanggung berbagai penderitaan, disiksa dengan kejam, darahnya tercurah, tercucur, dan karena ada lemah, Yesus masih memikul salibnya ke Golgota. Tidak mudah saudara, jatuh bangun saudara. Dan sampai di Golgota, Yesus tangannya dipaku, kakinya dipaku, lambungnya ditusuk, bahkan dikenakan mahkota duri untuk menebus dosa-dosa kita semua saudara. Jadi saudara, pada hari ini kita benar-benar mengerti betapa besarnya kasih Yesus kepada kita saudara. Bukankah Yesus mengasihi kita? Bukankah Yesus memperhatikan kita punya keselamatan? Bukankah Yesus memberikan hidup kita? Tetapi banyak di antara kita tidak percaya kepada Yesus. Tidak percaya bahwa Yesus mengasihi kita. Khususnya di waktu-waktu yang sulit ini saudara. Banyak orang mundur dari ibadah. Banyak orang yang tidak mau lagi percaya Yesus. Sangat miris saudara. Nyawa Yesus diberikan untuk kita. Apalagi yang kita perlukan. Kesembuhan, berkat, pemulihan. Pasti Tuhan Yesus berikan. Tapi banyak orang kurang percaya. Saya mendengar banyak orang, aduh kayaknya hopeless lah. Gak ada harapan lah. Tuhan kayaknya gak ada lah. Tuhan gak menolong lah. Maka pada hari ini saudara, khotbah saya akan saya beri judul Trusting God in Times of Difficulty. Ya, Trusting God in Times of Difficulty. Artinya tetap percaya Tuhan di masa-masa sulit. Wah, ini susah saudara. Percaya pada Tuhan di masa-masa kesulitan, masa-masa kita menderita, masa-masa kita benar-benar gak ada harapan. Susah saudara. Kalau kita percaya Yesus dalam keadaan baik itu enak. Ya, semuanya baik, keuangan baik, pekerjaan baik, kesehatan baik, warga baik, anak baik. Tapi kalau kita dalam keadaan masih belum membaik, yang sakit masih sakit, belum sembuh atau memburuk, yang hidupnya kekurangan, masih kekurangan. Keadaan sama saudara, yang berhutang semakin besar hutangnya saudara. Apakah kita masih bisa percaya? Saudara, justru di masa-masa sulit ini Tuhan menguji kita. Apakah kita masih mau tetap beribadah pada Tuhan? Justru di masa-masa sulit ini saudara, Tuhan lagi menilai kita, menampi kita. Apakah kita benar-benar mengasihi Tuhan? Kalau semua baik, di gereja baik semua. Tetapi saat ini Tuhan izinkan pandemi COVID-19 berkepanjangan untuk melihat anak-anaknya benar-benar gak mengasihinya. Melihat apakah timbul pas murni atau sebagai jerami yang mudah dibakar saudara. Kalau kita masih khawatir, masih takut, masih cemas, masih panik, itu artinya kita tidak percaya Tuhan. Dengan ibadah online ini baik saudara. Ibadah online ini sangat-sangat baik untuk menguji umat Tuhan. Apakah tetap mau beribadah walaupun di rumah. Nah ini saudara, banyak jemaat Tuhan ketika ibadah online tidak mau mengikuti ibadah saudara. Di Jakarta hampir semua gereja mungkin ya saudara, ibadahnya online. Ya, tetapi belum tentu semua jemaat yang biasa hadir di gereja itu jumlahnya sama yang melihat secara online. Mungkin ada jemaat mungkin 1.000. Tapi yang melihat secara online paling berapa? 20%? 30%? Jadi tidak ada 50% saudara. Tapi kalau ke gereja penuh. Tetapi kalau online nggak pada mau semua. Berarti ibadah jemaat itu tidak sungguh-sungguh. Karena apa? Dipengaruhi, didasari oleh tempat dan waktunya. Aduh gak enak ibadah di rumah, sumpek lah. Tapi kalau ibadah di gereja, yang megah, yang mewah, semuanya berebut datang terus saudara. Sekarang gereja-gereja semua ibadahnya online. Tetapi lihat siapa yang view, yang melihat on the spot itu juga saudara. Berapa orang? Tidak sebanding dengan jumlah yang ada saat ada di gedung. Jadi saudara, kita sekarang ada namanya aplikasi dari Google. Kita bisa melihat khotbah-khotbah di YouTube.
itu rata-rata yang melihat hanya 5-15 menit. Mungkin ibadah online di YouTube hanya sekedar, ya lihatlah judulnya bagus, baru mungkin 20 menit atau 15 menit sudah bosan, dimatikan. Ada yang 5 menit dimatikan. Ada yang baru nonton 3 menit, ada WA masuk, SMS masuk, langsung dimatikan saudara. Jadi ibadah online ini sangat baik bagi gereja-gereja juga. Kita mengetahui jemaat ini selama ibadah di gereja rajin, ya toh, banyak yang datang, tetapi waktu online berapa yang view. Nah itu saudara. Berarti kita tidak mau menyediakan waktu yang sama di rumah untuk ibadah secara online. Artinya ibadah kita bergantung dengan tempat saudara. Jadi Tuhan itu mengendaki saudara. Kita tetap percaya kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan dimanapun berada, tetap memuji Tuhan, beribadah sungguh-sungguh. Tuhan mengendaki kita semua percaya kepada Tuhan dalam segala keadaan, termasuk dalam masa sulit ini. Mari kita buka firman Tuhan. Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Demikianlah firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Saudara, ini saya bagi 3 bagian saudara. Yang pertama adalah percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan yang kedua, janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Yang ketiga adalah akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Kita hari belajar ayat ini dibagi 3 bagian saudara. Ya, mari kita belajar. Yang pertama adalah percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Sebagai murid Yesus, kita percaya Tuhan dengan segenap hati kita. Ya, Yesus Tuhan mati bagi kita, ya berkorban bagi kita, mengasihi kita. Ya, bahkan Bapak berkata demikian, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapa di surga mengasihi kita, mengasihi dunia dengan memberikan anaknya yang tunggal untuk mati bagi kita. Kalau Bapa memberikan anak yang tunggal untuk mati bagi kita, kenapa jangan percaya? Pasti apapun yang kita butuhkan diberikan. Kesembuhan, pemulihan, keluarga yang baik, keuangan yang baik, pekerjaan yang baik. Tetapi kita digoncang COVID-19, sudah pada bingung. Waduh, Tuhan gak mengasihi kita. Tuhan meninggalkan kita. Tuhan bikin kita susah. Saudara, Tuhan mengasihi kita. Kalau Dia mati bagi kita, gak mungkin kita dibiarkan hancur oleh masalah. Kalau Tuhan mau mati bagi kita, gak mungkin kita dibiarkan dikalahkan oleh COVID-19. Dikalahkan oleh masalah ekonomi, masalah keluarga, saudara. Kita harus percaya kepada Tuhan. Dasarnya ada kok. Dasarnya Yesus mau mati bagi kita. Kalau kita mungkin sama orang lain, kita nggak percaya wajar. Karena orang lain mungkin nggak bisa dipercaya. Iyalah Pak, gimana bisa percaya? Ngutang nggak pernah bayar. Loh, ngutang belum bayar, berarti utang lagi Pak. Nggak dikasih. Gimana? Dikasih lagi nggak bayar lagi Pak. Pakai jurus menghilang. Ya pakai jurus menghilang. Jadi kita nggak percaya, manusia tidak bisa dipercaya. Tapi Tuhan itu Tuhan yang bisa dipercaya saudara. Jadi kita harus meresponi kebaikan Tuhan. Sebuah anugerah besar, Tuhan mengasihi kita dengan mati di kayu salib. Tetapi kita harus meresponinya dengan iman. Makanya COVID-19 ini benar-benar Tuhan menilik orang. Melihat adakah iman di bumi saat ini? Adakah iman di bumi saat COVID-19? Adakah orang percaya saat menderita COVID-19? Tuhan Yesus selalu memperhatikan iman murid-muridnya. Maka Yesus berkata kepada muridnya, mengapa kamu kurang percaya? Di manakah imanmu? Mengapa imanmu kecil? Yesus concern. Yesus memperhatikan iman daripada murid-muridnya. Susu Yesus ketemu orang perwira yang bukan muridnya. Yesus kagum, heran. Wah, iman sebesar ini tidak pernah kudapati
sekalipun di antara orang Israel. Loh, bayangkan, Yesus heran memuji iman seorang perwira, bukan murid-muridnya. Sedangkan mana murid-muridnya imannya kecil, kurang percaya, saudara. Jadi Yesus itu memperdulikan atau care dengan iman kita. Kalau kita punya iman, percaya kepada Tuhan Yesus, saya percaya pertolongan akan diberikan. Karena imannya besar, hamba berani disembuhkan. Tapi semua terserah saudara. Apakah kamu percaya atau tidak? Apakah saudara mau dipulihkan atau tidak? Bergantung dari saudara. Apakah saudara mau tetap percaya kepada Tuhan di tengah-tengah masa sulit? Trusting God in times of difficulty. Percaya pada Tuhan di tengah-tengah masa kita hadapi. Karena tanpa iman, Tuhan tidak berkenan. Ibrani 11 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saudara, jelas. Tanpa iman, kita tidak bisa menyenangkan Tuhan. Tanpa iman, kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Buktinya apa? Kita stres, kita bersungut-sungut, kita menggerutu, kita ngomel, kita pokoknya sudah nggak karuan, panik. Tanda bahwa kita tidak punya iman. Tanda bahwa kita tidak percaya bahwa Allah itu ada. Tanda orang beriman adalah percaya bahwa Allah itu ada. Tetapi kita sering berkata, gimana Tuhan Pak? Masa sulit panjang sekali. COVID-19 panjang sekali. Dari awal tahun 2020 sampai sekarang pun belum kunjung reda. Kita kelapakan, kita susah. Pekerjaan, cari makan, cari penghasilan. Semua nggak menentu. Di depan kita semua nggak ada kepastian. Di mana bisa percaya sama Tuhan? Nyatanya Tuhan nggak menolong kita kok. Saudara, Tuhan izinkan COVID-19 ini benar-benar untuk kita membuktikan iman kita pada Tuhan. Jika kita khawatir, takut, panik di masa sulit, di masa-masa yang menderita ini saudara, kita tidak percaya Tuhan itu ada. Dan jika kita percaya, Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Enak kan saudara? Percaya pada Tuhan dan Tuhan memberikan upah. Seharusnya kita percaya kepada Tuhan, jangan mengharapkan upah. Karena apa? Yesus telah mati bagi kita. Kita peroleh keselamatan. Kita tidak binasa. Jangan percaya, iman itu meresponi kasih karunia yang Tuhan berikan pada kita, yaitu keselamatan. Mengapa kita ke gereja minta upah? Kita ke gereja minta ini itu. Kita ke gereja, nuntut gereja macam-macam. Beri kami ini, beri kami itu. Kalau enggak, aku nggak mau beribadah. Saudara sedang tidak percaya kepada Tuhan. Kita tidak usah menuntut Tuhan untuk memberikan upah. Tapi Tuhan tahu sendiri, mengasihi berjanji. Kalau kau percaya kepada aku, menganggap aku ada dalam hidupmu, aku memberikan upah bagi orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kadang-kadang saya heran saudara. Ini resepnya adalah gampang. Dan cari sana, cari sini, kerja keras ini itu. Gak ada hasilnya. Tinggal percaya. Gampang kan? Gak percaya. Dan kita akan diberi upah. Diberi pertolongan. Perwira percaya. Yesus menyembuhkan hambanya. Banyak orang percaya disembuhkan. Tetapi kita tidak mau percaya, tapi cari sana, cari sini, saudara. Jadi iman kita yang menggerakkan hati Tuhan untuk menolong kita. Kalau kita tidak punya iman, kalau kita tidak percaya di tengah-tengah masa sulit ini, saudara, Tuhan tidak memberikan pertolongan. Udah jelas. Imanlah yang menggerakkan hati Tuhan. Kita lihat Sadrak, Mesak, Abednego. Ingat, 3 pemuda imannya sungguh besar. Sadrak, Mesak, Abednego, situasi kondisinya jauh lebih berat daripada kita semua di COVID-19 ini. Kok bisa Pak? Bayangkan, Raja Nabukadnezar mengancam, kalau engkau tidak menyembah dewaku,
atau menyembah patung yang aku dirikan, kamu akan aku masukkan ke tunggu api. Tunggu api. Tunggunya menyalakan api. Orang masuk pasti mati. Tetapi ini katakan 7 kali lipat lebih panas dari biasanya. Waduh. Bayangkan saudara, orang dimakan tunggu api aja udah mati kosong. Ini dipanaskan 7 kali lipat. Waduh, belum masuk pasti udah kosong. Masuk jadi steak yang sudah well done, saudara. Benar, saudara. Jadi ini benar-benar pilihannya susah sekali. Sangat serius. Raja tidak mengancam, tidak menggertak. Serius, karena di depan Sadrak, Mesak, Abednego ada tunggu api yang menyala panaskan 7 kali lipat, saudara. Kalau aku sembah patung raja, aman. Aku bisa selamat, mungkin kasih jabatan. Tapi kalau pilih Tuhan, percaya Tuhan, dengan tidak menyembah patung raja, aku pasti masuk ke tunggu api. Jadi hangus, jadi steak well done. Ya kan? Bahkan gosong lagi, saudara. Tetapi ini pilihan yang sangat sulit, saudara. Bukankah kita juga sering mengalami pilihan-pilihan sulit? Dihadapkan dengan pilihan yang sulit. Mau ke gereja atau mau bekerja? Pak, kalau ke gereja, aku kehilangan omset. Kalau ke gereja, nanti omsetku berkurang dong, Pak. Memang banyak usaha yang ramenya larisnya Sabtu Minggu. Nah, ini diuji kita, saudara. Banyak orang memilih bekerja daripada ke gereja. Karena kalau ke gereja, dia tinggalkan usahanya hanya 2 jam saja, nggak mau. Nah, repot, saudara. Pada 2 jam seminggu, sangat penting bagi kita, saudara. Membuktikan bahwa kita percaya pada Tuhan. Pilih Tuhan atau pilih uang? Pilih Tuhan, Pak, yang benar. Pilih jabatan atau pilih Tuhan? Pilih Tuhan, Pak. Nggak mungkin. Ya kan? Jadi banyak kita dihadapkan dengan pilihan-pilihan, saudara. Tetapi Sadrak, Mesak, Abednego, dia memutuskan, aku tetap memilih Tuhan. Tidak mau menyembah patung raja, tidak mau menyembah dewa raja. Walaupun Tuhan tidak menolong kami, kami tetap tidak menyembah patung raja. Hebat, keren, saudara. Imannya sungguh besar. Depan tunggu api yang dipanaskan 7 kali lipat lebih seperti biasanya. Dia bilang, aku tidak takut mati. Aku pilih Tuhan, percaya Tuhan. Apa terjadi? Dia diikat, orang 3 itu digotong dengan algojo. Waktu dekat tunggu api sampai yang menggotong itu terbakar dan mati, saudara. Di mana Tuhan? Waktu kami diikat, Tuhan nggak nolong. Di mana Tuhan? Waktu diangkat oleh algojo, udah dekat tunggu api, kok nggak ditolong? Di mana Tuhan? Waktu udah depan tunggu api, yang menggendong terbakar, kok nggak ditolong? Tetapi Sadrak, Mesak, Abednego tetap mau percaya di saat-saat sulit, saudara. Di saat-saat mencekam, mengerikan, tetap pilih percaya Tuhan. Akhirnya apa? Akibat dari percaya dan iman, ketika dilempar ke tunggu api, Tuhan hadir menolongnya. Dilempar 3 orang terikat. Ketika dilihat ada 4 orang, satu dari Tuhan sendiri, mereka bebas, tangannya nggak terikat lagi. Aneh kan? Dimasukkan ke tunggu api, ikatannya, talinya habis terbakar, lepas. Tapi rambutnya, bajunya tidak ada bau hangus, saudara. Jadi Tuhan menolong, tidak harus menghindarkan kita dari masalah. Tuhan menolong kita bahkan di tengah-tengah masalah. Tuhan menolong kita tidak dihindarkan dari masa-masa sulit. Dan Tuhan menolong kita di saat-saat masa sulit. Asalkan kita mau percaya Tuhan di masa-masa sulit. Amin, saudara. Bagi kita yang saat ini masih ragu pada Tuhan, masih ragu dengan Yesus, Tuhan tidak menolong kita, harus bertobat. Karena iman harus diuji. Kita bisa, aku percaya. Tetapi kena COVID sudah pada, stres semua, saudara. Iman harus diuji. Dan COVID-19 dipakai Tuhan untuk menguji iman kita semua. Amin, saudara. Contoh Abraham. Abraham ini keren lagi, saudara. Dia imannya diuji. Dengan apa? Anak yang paling disayangi, Ishak, yang ditunggu-tunggu 25 tahun untuk kelahirannya. Begitu lahir, udah agak besar. Tiba-tiba Tuhan bilang gini, Abraham, tolong ya. Apa Tuhan? Bawa anakmu ya kemana? Beri kepada aku untuk dikorbankan sebagai korban bakaran. Hah? Tuhan, nggak keliru.
Ini anak yang aku tunggu-tunggu 25 tahun. Begitu kau berikan, engkau ambil untuk dibakar. Nggak salah Tuhan. Tetapi Abraham adalah orang yang taat. Dia bapak orang beriman. Dia pergi sama Ishak dan bawa kayu, ya kan, ke bukit. Dan benar-benar Ishak diikat. Ketika Ishak mau disembelih, ada suara dari surga. Abraham, stop. Jangan kau bunuh anak itu. Aku tahu sekarang bahwa engkau mengasihi aku lebih dari anakmu, lebih dari yang kau cintai, lebih dari segalanya. Engkau akan diberkati. Turunanmu diberkati jadi bangsa-bangsa besar. Turunanmu akan seperti bintang di langit dan pasir di laut. Artinya tidak bisa dihitung. Abraham itu dasar sekali. Jadi iman siapapun pasti Tuhan akan mengujinya. Apa yang terjadi setelah Abraham hampir membunuh anaknya? Tuhan sediakan domba untuk sebagai pengganti anaknya. Kalau kita percaya pada Tuhan, di tengah-tengah masa sulit, Tuhan akan memberikan apa yang kita perlukan. Abraham perlu apa? Domba lah. Yang ada maknanya doang, kalau nggak kasih domba ya sembilan lagi kan. Domba yang diperlukan. Abraham diberikan domba. Apa yang diperlukan saat ini? Keuangan, kesembuhan, pemulihan. Tuhan berikan. Asal kita lulus ujian iman kita pada Tuhan. Di tengah-tengah masa sulit ini, saudara. Bangsa Israel saja 10 suku yang keluar dari Mesir, hanya 2 suku yang masuk ke Kanaan. Yang lain tumbang semua, mati di padang gurun. Saudara, Tuhan selalu menguji kita. Dan apapun yang kita perlukan, Tuhan akan sediakan. Yesus berkata, sebab itu janganlah kamu khawatir akan apa yang kau makan, minum, pakai. Karena semua itu cari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Akan tapi Bapamu di surga tahu bahwa kamu memerlukan semua itu. Maka dari itu, carilah dahulu kerajaan surga dan kebenarannya. Maka semuanya ditambahkan ke kita, saudara. Jadi jelas, Yesus ngomong jangan khawatir. Di COVID-19 ini, apapun yang kamu makan, pakai, minum, apapun yang kamu butuhkan, jangan khawatir. Semua orang juga cari itu semua, cari uang untuk hidup, untuk bayar macam-macam, tagihan apapun. Semua orang butuh uang, butuh makanan, butuh kesembuhan. Semua orang cari. Tetapi Yesus ngomong, Bapakmu di surga tahu apa yang kau perlukan. Cari dulu kerajaan surga. Percaya dulu pada Tuhan. Punya iman dulu pada Tuhan. Maka semuanya akan ditambahkan pada kita, saudara. Tapi anehnya anak-anak Tuhan di saat-saat ini lebih percaya paranormal daripada Tuhan. Lebih percaya dukun daripada Tuhan. Lebih percaya berbuat jahat daripada Tuhan. Padahal gampang, tinggal percaya. Udah, sebab Tuhan aja yang ambil bagian. Kita diberikan pertolongan. Jangan khawatir. Jangan cemas. Percaya saja. Maka semuanya akan ditambahkan dari kita, saudara. Maka kita harus percaya di masa-masa kesulitan. We must believe in God in times of difficulty. Kedua, jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ya. Kalau kita percaya Yesus, tentunya kita nggak bersandar dengan pengertian kita sendiri. Apa artinya? Percayalah pada Tuhan dengan segenap hatimu. Tadi kita sudah bahas. Yang kedua, janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Apa artinya, saudara? Artinya tidak bersandar dengan kita punya pengertian, pikiran, kepandaian, kekuatan, harta, jabatan. Jangan mengandalkan itu semua, saudara. Tuhan tidak suka. Kita harus mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Tidak mengandalkan manusia, teman kita yang kaya. Tidak mengandalkan kepandaian kita. Jangan mengandalkan jabatan kita, relasi kita. Tuhan tidak suka, saudara. Dan Tuhan sendiri berkata, beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Yang mengandalkan kekuatan sendiri. Dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Jelas, saudara. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang mengandalkan manusia yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Kalau kita mengandalkan tenaga kita, keuangan kita, teman kita, ya semuanya tidak akan mendatangkan keadaan yang baik. Ia akan tinggal di tanah angus, tanah yang kering, yang hangus, saudara. Di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Jadi jelas,
Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan temannya. Yang bisa menolong mungkin. Ya, pengusaha mungkin. Atau bank, atau relasi. Atau yang punya jabatan. Saudara, kita akan dikutuk Tuhan. Ya. Ayat 7, tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Diberkati. Ya, diberkati artinya apa? Berikan apa yang kita butuhkan jika kita mengandalkan Tuhan. Dan menaruh harapannya pada Tuhan. Bukan menaruh harapannya kepada orang lain. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Pohon kalau ditanam di tepi air pasti tumbuh, berdaun, berbunga, dan berbuah lebat. Ya, yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Wah, keren saudara. Hanya percaya saja pada Tuhan. Kita seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang subur, lebat, daunnya, buahnya banyak. Enak kan saudara? Kenapa kita tidak mau percaya Tuhan? Saya selalu percaya pada Tuhan. Apapun kondisi yang saya alami, saya tetap mau percaya pada Tuhan. Dan saya merasakan bahwa Tuhan memelihara hidup kami. Karena apa saudara? Saya percaya nyawanya pun diberi untuk kami. Apalagi apa yang kami butuhkan. Saudara, nyawa Yesus diberi untuk kita semua. Yang tadi kita peringati. Itu bukti bahwa Tuhan sangat care pada kita semua. Maka percayalah pada Tuhan. Jangan mengandalkan manusia. Perempuan pendarahan 12 tahun. Bayangkan. Dia kaya, uangnya banyak. Dia mengandalkan uangnya, hartanya. Dan banyak tabib-tabib dia datang. Apa hasilnya? Uangnya habis, tidak sembuh. Tambah parah saudara. Ketika dia dengar Yesus, dia percaya pada Yesus di tengah-tengah penderitaannya, sakitnya. Dia punya iman, asal aku jamah coba Yesus, aku sembuh. Oh, benar saudara, sekali jamah sembuh. Kenapa nggak dari dulu gitu loh? Orang biasanya mengadakan uangnya dulu. Mengadakan hartanya dulu. Kalau semua nggak bisa menolong, baru datang kepada Tuhan. Ya saudara, jadi kita percaya Tuhan. Jangan nunggu kita habis saudara. Jangan nunggu kita bangkrut. Gak ada uang, perusahaan tutup, baru cari Tuhan. Jangan, kita tetap percaya Tuhan. Gimana caranya? Datang ke Tuhan, berseru-seru ke Tuhan, berdoa, baca firman Tuhan. Kalau kita baca firman Tuhan, itu banyak sekali perbuatan ajaib Tuhan. Laut merah, ya kan? Itu dikeringkan jadi jalan. Mana ada orang bisa mengikat laut merah? Air menjadi anggur, roti mana dari surga. Waduh, sungai sudah dibelah, dikeringkan. Tembok Yeriko dirobohkan. Ketemu Yesus, orang buta melihat. Orang mati pun dibangkitkan. Lumpuh berjalan. Semuanya itu sangat ajaib yang Tuhan lakukan. Kita baca firman Tuhan, kita mengetahui betapa besarnya Tuhan. Betapa maha kuasanya Tuhan. Dan Tuhan masih sanggup menolong kita. Dan iman yang timbul, kita akan percaya saudara. Mengapa kita tidak percaya Tuhan di tengah-tengah masa sulit? Karena kita tidak pernah baca firman Tuhan. Tidak pernah belajar bagaimana Tuhan membuat banyak mujizat. Maka kita gampang goyah saudara. Maka iman itu timbul dari pendengaran atau pembacaan firman Tuhan. Kalau kita baca firman Tuhan, wih hebat ya. Wih keren Tuhan. Waduh, mana bisa manusia berjalan di atas air kalau nggak Yesus. Waduh, ketemu Yesus bisa dapat ikan penuh, 2 perahu penuh. Waduh, ikut Yesus 5 roti bisa kasih makan 5.000 orang. Waduh, hebat. Dan di situ kita akan timbul iman kita. Oh iya, aku percaya Tuhan. Apalagi COVID-19. Itu mah kecil lah. Udah, percaya saja. Asal berseru-seru pada Tuhan, pasti aku akan sembuh dan dipulihkan. Raja Hizkia, raja yang kaya. Tapi dia sakit dan hampir mati. Ketika katakan bahwa engkau akan mati, langsung Hizkia, dia menghadap tembok, dia berdoa, berseru-seru, menangis dengan saat. Kenapa saudara? Uangnya tidak bisa menolong. Tabib tidak bisa menolong. Ketika dia percaya Yesus, percaya Tuhan semesta alam. Tuhan tolong. Mengapa aku demikian? Aku mengasihi engkau. Selalu mengasihi engkau. Aku sudah robohkan semua berhala-berhala. Tetapi mengapa aku sakit? Tolong Tuhan. Sembuhkan aku. Dan Hizkia disembuhkan.
diperpanjang 15 tahun usianya. Bahkan diberkati, dilindungi dari musuh-musuhnya. Waduh, ini keren banget saudara. Jadi segala sesuatu itu enak kalau kita percaya Tuhan. Banyak di antara kita yang senangnya mengandalkan manusia. Mengandalkan teman-teman kita untuk minta pertolongan. Mulai saat ini stop. Jangan andalkan teman-teman kita. Jangan keliling ke teman-teman kita. Ya, bercerita kesedihan kita. Aduh, aku gak bisa makan. Aduh, gak bisa makan sekolah. Aduh, padku bocor. Aduh, gak punya bensin. Kita menceritakan semua masalah kita, penderitaan kita pada orang lain. Kita sedang menjual penderitaan kita pada orang lain untuk ditolong, saudara. Jangan menjual penderitaan kita pada orang lain. Tapi bawalah segala penderitaan kita ke tangan Tuhan. Tuhan, ini Tuhan, padku bocor, gak punya sekolah, gak punya makan, gak punya ini. Ngomong sama Tuhan, tolong aku Tuhan. Pasti tolong Tuhan. Karena saudara sedang mengandalkan Tuhan. Amin saudara. Hari ini kita rubah paradigma kita. Bahwa kita harus percaya Tuhan sungguh-sungguh. Jangan mengandalkan pengertian sendiri. Jangan mengandalkan tenaga kita sendiri. Maka kita akan direstorasi dan dipromosikan Tuhan. Karena promosi datangnya dari Tuhan. Daud tidak dipromosikan oleh temannya. Daud tidak dipromosikan oleh saudara-saudaranya. Daud dipromosikan oleh Tuhan untuk menjadi raja. Jadi segala sesuatu yang baik semua datang dari Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Ya. Amsal 3 ayat 6. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Akui dia. Apa artinya Pak? Kita harus percaya. Kita harus mengakui bahwa segala sesuatu Tuhan bekerja, menyertai kita. Mengakui Tuhan semua yang melakukan untuk kita. Apapun yang kita lakukan, Tuhan dilibatkan. Mengakui Tuhan. Akulah Tuhan dalam segala lakumu. Kita harus benar-benar percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita. Apapun yang kita kerjakan, kemanapun kita pergi. Dan artinya kita harus menyertakan Tuhan. Jadikan Tuhan penasihat agung kita. Jadikan Tuhan guru kita. Ya, pemimpin kita. Akulah di jalan kita. Dan Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa, saudara. Tahu jalan di depannya. Kalau bangsa Israel disertai oleh tiang awan, tiang api, kita saat ini disertai oleh firman Tuhan. Firman Tuhan. Tapi kita nggak pernah baca firman Tuhan. Itulah masalahnya. Akulah Tuhan dalam segala lakumu, artinya apa? Tuhan jadikan sebagai penasihat ajaib kita. Sebagai pemimpin yang berjalan depan kita. Yang awan, yang api kita adalah firman Tuhan. Mazmur berkata, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Maka kalau kita akui Tuhan, akui firman-Nya, baca, renungkan siang dan malam, maka ia akan meluruskan jalanmu. Walaupun jalan ke depan agak buram, nggak kelihatan, COVID-19 nggak jelas masa depan, nggak ada kejelasan di masa depan ini. Tapi kalau kita percaya Tuhan, kita firman, Tuhan akan meluruskan jalan kita, saudara. Sampai menuju tanah Kanaan. Akuilah dia sebagai gembala agung kita. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan, yang kita terima, berkat, pekerjaan, anak, usaha, rumah baru, semua adalah dari Tuhan. Tuhan adalah gembala agung kita. Daud berkata di dalam Mazmurnya, Mazmur 23, 1-6, Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kalau Tuhan kita jadikan gembala kita, kita takkan kekurangan, saudara. Amin, saudara. Ini janji Tuhan. Ia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Rumput hijau. Domba sukanya rumput hijau. Apapun yang kita butuhkan, Tuhan akan berikan semuanya itu. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Saudara, kalau kita jadikan Tuhan gembala kita, akui semua dalam hidup kita, maka kita tak akan kekurangan apapun, saudara. Kenapa kita kekurangan? Mengapa kita selalu gelisah? Kenapa kita takut? Menggerutu, ngomel. Karena kita belum jadikan Tuhan gembala kita. Kita tidak percaya bahwa Tuhan adalah gembala yang baik, gembala yang agung, yang menyediakan kita rumput yang hijau, air yang tenang, dan jalan yang benar.
Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Walaupun sekalipun kita berjalan di lembah kekelaman COVID-19, kita jangan takut. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah menghibur aku. Walaupun kita berjalan di masa-masa sulit COVID-19 ini, kita tidak usah takut. Sebab Tuhan beserta kita. Allah Immanuel beserta kita. Firman-Nya ada pada kita. Itulah yang menghibur kita di tengah-tengah masa sulit. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Keren saudara. Kita disediakan makanan. Tidak mungkin kelaparan. Dan diberikan Tuhan pemberian yang sempurna. Bahkan di hadapan lawan-lawan kita. Saudara. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara, hari ini kita belajar firman Tuhan. Ya, trusting God in times of difficulty. Tetap percaya Tuhan di masa-masa sulit, saudara. Kita harus percaya Tuhan dalam seluruh hati kita. Andalkan Tuhan. Jangan andalkan pengertian kita, tenaga kita. Dan kita harus akui Tuhan dalam segala laku kita, saudara. Ajar hidup kita supaya baca firman Tuhan setiap hari. Ya, supaya Tuhan berkenan di hati kita, saudara. Ya, maka kita akan selalu diberkati Tuhan. Daud berkata, sekalipun aku berjalan dalam kekelaman, aku tidak takut bahaya. Tetapi kita banyak yang takut, saudara. Mari, di masa-masa ini kita tetap percaya. Daud tahu, rancangan Tuhan itu baik. Daud tahu, walaupun aku menderita, aku akan masuk ke istana. Lihat, saudara. Ayat terakhir, Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara, Tuhan itu baik. Selalu punya rancangan yang indah. Hidup damai sejahtera yang berlimpah susu dan madu. Bangsa Israel diberikan rancangan yang indah. Tanah Kanaan, tanah berkelimpahan susu madu. Tetapi mereka tidak percaya. 10 suku yang lahir di Mesir, semua mati di padang gurun. Kita juga demikian. Semua pilihan kita. Apakah kita mau mati tengah-tengah resesi ini? Tengah mati keuangan, mati ke apapun, saudara. Kalau kita tidak percaya Tuhan, maka kita mengalami banyak kesulitan. Tetaplah percaya Tuhan di tengah-tengah penderitaan. Maka kita akan mengalami banyak mujizat Tuhan. Trusting God in time of difficulty. Walaupun saat ini kita ada di kegelapan, badai, COVID-19, saat-saat sulit COVID-19, bahkan semua yang kita alami itu tidak nyaman, tidak enak. Tapi lihat itu, ketika dibuka tabirnya, dibuka curtainnya, kainnya, Tuhan sediakan masa depan yang baik. Promosi, restorasi, dan semua pun diberi oleh Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang kekurangan Tuhan berikan berlimpah-limpah. Jadi kita saat ini masih di tempat yang gelap ini, saudara. Masih ada di tempat ini. Tapi kita percaya, hari ini juga kita harus bertobat, kembali percaya kepada Tuhan di tengah-tengah masa sulit. Maka kita semua akan diberkati. Amin, saudara. Seperti Yusuf, panjang sekali masa sulitnya. Tapi Yusuf tahu, di balik sumur, ya kan, di balik dinding rumah Potifar, di balik dinding penjara, ada istana yang sedang menunggu Yusuf. Di balik lembah kekelaman, ada cahaya yang terang. Berkat disediakan Tuhan bagi yang percaya Tuhan, bagi yang mengandalkan Tuhan, dan bagi yang mengakui Tuhan dalam segala laku kita. Amin, saudara.